80% pehobi kicau di Nusantara, tujuan kita merawat burung itu sebenarnya untuk mengangkat perekonomian Mas Bos, diimbangi dengan pengetahuan, mindset, dan kapasitas masing-masing individu Mas Bos. Kalau saya ya jujur saja, misal kelihatan untung pasti saya jual. Ada juga yang diperuntukkan buat lomba, ada juga yang diperuntukkan buat cari nama dan lain-lain. Kembali lagi ke penanganan kacer yang trouble atau bagong dan segala jenis trouble pada kacer Mas Bos. Yang perlu kita benahi adalah pikiran kita dulu. Jangan asal vonis, jangan salah diagnosa karena sangat fatal bagi kacer kita Mas Bos. Yang menjadi problem nasional di Nusantara khususnya, sering timbul pertanyaan-pertanyaan seperti ini di grup-grup besar seperti FB dan lain-lain. Kacerku harian tak kasih jangkrik pagi 5 sore 5, tapi kok belum buka ekor ya, info rawatannya biar buka ekor. Nah, dengan sadar bertanya seperti itu, tanpa mengetahui kondisi burung di fase apa. Sedangkan tujuan utama merawat kacer itu, biar mau bunyi di kandang biar bagus, ya kan? Sama halnya misal begini analoginya atau padanannya. Kacer nomor 1, kondisi di fase baru bahan ombyokan. Dan kacer nomor 2 di fase mulai terlihat bagus atau setengah kupling. Di kondisi tersebut misal disamakan dari segi rawatan harian, pemberian ekstra fooding, pokoknya rawatan disamakan, hasilnya pasti beda. Sebab apa? Kacer nomor 1 dari bahan ombyokan dan kacer nomor 2 dia berada di fase setengah kupling atau mulai terlihat bagus. Sampai di sini mulai jelas ya Mas Bos. Saya cuman mau berbagi tentang mindset perawat kacer agar sedikit lebih maju. Jangan salah diagnosa atau salah vonis. Semisal ada orang yang omongannya besar, dia sumbar kacer itu harus gini, ini, itu, dan lain-lain. Suruh saja dia merawat kacer dari ombyoan dan langsung suruh ikutin lomba. Dan lihat apa yang terjadi. Tertawa lepas. Sesuai kapasitas masing-masing individu saja Mas Bos. Kalau saya terus terang tak jual, misal ada untung ya los ABC asal bati culke. Landasan utama bermain burung adalah cara perawatan dan mindset. Saya memang dari kalangan bawah mengenai bermain burung Mas Bos. Tapi soal mindset dan merawat kita bisa kok Mas Bos buat sharing. Semisal kacermu trouble, entah nggak mau kerja. Misal mau kerja, jadi kerja di awal saja terus bagong. Atau yang buat rumahan kurang rajin, kurang apa. Pokoknya segala jenis trouble dan tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan Mas Bos. Tidak usah pusing Mas Bos. Jadi begini Mas Bos, semua kacer itu pasti bagong. Cara penanganan juga tidak bisa dipukul rata Mas Bos. Bagong itu pasti pada kacer Mas Bos. Faktor penyebab juga banyak. Intinya begini Mas Bos, bagong di posisi setengah kopling atau mulai terlihat bagus, cara penanganan juga beda Mas Bos sama bagong di posisi top perform. Nah, bagong di posisi top perform itu juga beda Mas Bos, cara penanganan di bagong posisi mulai terlihat jelek alias mulai masuk bulu tua. Apalagi bulu tua Mas Bos, itu pasti 100% mudah bagong dan rawan berisiko ciak bulu Mas Bos. Lanjut ke posisi mabung atau bahan ombyok Mas Bos. Di situ juga pasti bagong dan ada trouble-nya. Cara penanganan juga berbeda Mas Bos. Pokoknya kita harus tahu ketika trouble-nya di posisi atau fase mana, pasti nanti kita enak Mas Bos, tidak pusing. Yang perlu jadi perhatian khusus, jangan asal diagnosa, jangan asal vonis, karena itu sangat fatal Mas Bos. Sebab di setiap fase burung, kondisi metabolismenya tidak sama setiap fase Mas Bos. Semua kacer pasti bagong Mas Bos. Contoh misal, kacermu bagong di posisi fase mulai terlihat bagus dan bagong di posisi burung yang masuk fase bulu tua, atau bagong di posisi top perform, entah trouble yang lain Mas Bos. Itu cara penanganan pasti beda, tidak bisa dipukul rata Mas Bos. Nah, poin penting kita sebagai perawat Mas Bos, kita harus tahu di posisi mana burung itu trouble Mas Bos. Jangan asal diagnosa dan jangan asal vonis Mas Bos.
Di negeri kita tercinta ini Mas Bos, semua perawat burung, semua master, semua suhu burung jenis apapun Mas Bos, beliau-beliau semua itu sebenarnya tahu dan peka terhadap burung. Beliau-beliau semua itu juga tidak asal vonis setiap menangani burung biar bagus. Yang terpenting adalah mindset kita sendiri sebagai perawat Mas Bos. 80% pehobi kicau di Nusantara, tujuan kita merawat burung itu sebenarnya untuk mengangkat perekonomian Mas Bos, diimbangi dengan pengetahuan, mindset, dan kapasitas masing-masing individu Mas Bos. Kalau saya ya jujur saja, misal kelihatan untung pasti saya jual. Ada juga yang diperuntukkan buat lomba, ada juga yang diperuntukkan buat cari nama dan lain-lain. Kembali lagi ke penanganan kacer yang trouble atau bagong dan segala jenis trouble pada kacer Mas Bos. Yang perlu kita benahi adalah pikiran kita dulu. Jangan asal vonis, jangan salah diagnosa karena sangat fatal bagi kacer kita Mas Bos.